Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pembicara yang saya hormati, eh, dan juga Mas Yasin dan Bang Ibu yang saya hormati. Pada sore hari ini kita akan melakukan live season melalui aplikasi Zoom. Kita akan membicarakan tentang satu tema khusus, yaitu mewaspadai paham radikalisme dan perilakunya di era milenial. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang saya katakan kemarin. Assalamualaikum Pak Arif Rosid. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, live season ini nanti yang akan saya setting untuk yang pembicara saja yang bisa keluar suaranya di Zoom. Selain pembicara saya akan mute-kan. Kemudian untuk masing-masing pembicara, karena keterbatasan waktu, nanti akan ada dua sesi mungkin, karena ini dibatasi 40 menit. Mohon maaf Pak Haji, ini masih 40 menit kita ini ya Mas. Belum pakai yang berbayar. Yang Zoom Pro. 40 menit, masing-masing pembicara nanti akan dikasih waktu sekitar 10 menit ya. Nanti setelah 10 menit itu kita break, setelah 40 menit itu kita break, lalu akan kita mulai lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memberikan prolog pada diskusi kita sore hari ini tentang waspadai paham radikalisme dan perilakunya di era milenial ini. Yang pertama adalah ada pembicara yang pertama adalah Ibu Waude Zainab tentang gerakan radikalisme dalam dunia Islam. Jadi sejarah mungkin barangkali awal muncul radikalisme dalam dunia Islam itu seperti apa. Saya kasih waktu nanti untuk Ibu Waude Zainab memberikan satu paparannya. Kemudian Pak Arif Rosid nanti untuk menjadi pembicara kedua, topiknya tentang peran DMI dalam mengkampanyekan moderasi beragama di kalangan milenial. Semuanya pemateri ini bisa dikontekskan pada persoalan terkini, misalkan tentang isu wabah corona. Bagaimana radikalisme saat ini bisa memasuki pada media-media sosial, jaringan internet, dan mau tidak mau orang sekarang semua mengakses internet. Semua waktu tercurahkan selain urusan rumah tangga, juga adalah mereka melakukan jejaring media sosial. Nah, bagaimana hal-hal tersebut itu disusupi oleh paham-paham radikalisme, itu yang perlu diantisipasi. Kemudian Pak Zuhad Aji Firmantoro juga bicara tentang rekonsiliasi kekuatan politik antara pemerintah, DPR, TNI, Polri dalam mencegah paham radikalisme di kalangan milenial. Yang terakhir Pak Rezky Tuanani bicara tentang national security dalam menghadapi ancaman radikalisme. Untuk sesi ini, sesi pertama, saya serahkan kepada Ibu Waude Zainab Zilullah, kandidat doktor dari Universitas Al-Mustafa Internasional Iran. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Kutub dari Lembaga Dialektika atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya untuk sharing mengenai radikalisme di dalam dunia Islam.
Nah, kalau kita berbicara tentang term apapun, pastinya kita akan mengawali dengan definisi apa sih sebenarnya dari kata radikalisme itu kan ada radikal dan kata isme gitu kan. Nah, kemudian sejarahnya penggunaan istilah radikal itu sebenarnya bukan lahir dari dunia Islam, tapi lahir dari Barat. Pertama kali penggunaan istilah radikal itu dicetuskan oleh Charles James Fox di tahun 1797 waktu itu. Nah, James Fox diceritakan menyerukan pembaharuan radikal atau reform radikal di Inggris. Nah, kemudian pada saat itu istilah radikal mulai digunakan sebagai istilah bagi semua gerakan yang mendukung gerakan reformasi parlemen. Jadi di situ memang jelas nuansa politik ya, radikal itu. Dan kemudian ada juga digunakan istilah radikal oleh kaum liberal di Inggris untuk menyalurkan aspirasinya, juga kaum Marxis pada abad ke-19, dan pada masa revolusi Prancis pada tahun 1789 dan digunakan pasca Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tilik ke kamus itu apa sih? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata radikal tidak langsung merujuk kepada agama gitu. Tetapi radikal di sini bisa dirujuk sendiri ya. Kita bisa cek di KBBI, di internet juga ada. Nah, itu merujuk kepada politik gitu. Dan ketika disandingkan dengan isme sebagai akhir imbuhan juga, jadi melekat suatu radikal tapi ini dalam suatu paham gitu, paham yang di sini juga di dalam Kamus Bahasa Indonesia kita rujuk pahamnya itu juga paham ekstrim yang bersifat politik. Gitu. Dan di dalam Cambridge Dictionary juga kan, kalau KBBI kan sumber Indonesia, kalau di Barat kan Cambridge atau Oxford dan beberapa kamus lainnya juga, di situ tidak merujuk langsung ke agama tetapi politik. Seperti di Cambridge Dictionary, radikalisme itu bermakna the belief that there should be great or extreme social or political change gitu. Nah, lalu kenapa sih bisa kata radikalisme ini disematkan di dalam dunia Islam? Atau misalnya kita sering kenal fundamentalisme Islam atau radikalisme Islam gitu kan. Nah, asal muasalnya itu kan kalau kita ngerujuk pertama kali dilekatkan itu kita merujuk pada kamus Merriam-Webster yang diterbitkan oleh Amerika Serikat pasca peristiwa apa tuh yang 9/11 itu ya. Kita tahu semua lah ya peristiwa itu. Nah, jadi istilah radikalisme itu mengalami perubahan makna gitu. Berubah drastis. Jadi radikalisme itu erat kaitannya dengan fanatisme agama, yakni dalam hal ini adalah Islam. Dan pada saat itulah dimulai perang global dalam melawan terorisme gitu, dengan menggunakan kata radikalisme. Nah, akhirnya itulah ini sangat politis ya gitu. Pada akhirnya itu perang global melawan terorisme itu digunakan sebagai tindakan politik militer dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya untuk menginvasi negara Islam, dalam hal ini negara Timur Tengah. Nah, dengan membawa diskursus atau wacana perang global melawan terorisme gitu, radikalisme Islam. Padahal di situ sebenarnya kalau misalnya kita merujuk itu ada pertarungan geopolitik di mana ada pertarungan perebutan sumber daya alam di situ gitu kan ya. Tapi oke lah, kita sekarang langsung cari sih sebenarnya latar belakang radikalisme itu ada nggak sih di dalam Islam gitu. Sebenarnya dalam sejarah Islam sendiri ada, meskipun bukan menggunakan term radikalisme ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merujuk pada sejarah Islam, nah sejarah Islam itu pertama itu ada suatu kelompok atau gerakan teologis yang bernama Khawarij. Ya mungkin kawan-kawan semua ini yang senior-senior sudah pada tahu ya tentang gerakan Khawarij. Nah, gerakan radikalisme atau pada masa itu dinamakan gerakan Khawarij. Nah, itu adalah gerakan yang muncul pasca Perang Siffin. Gitu.
di mana kalau misalnya kita merujuk dalam karya Nazih Ayyubi, Political Islam, Religion and Politics in the Arab World. Nah, kata Khawarij itu muncul sebagai gerakan kritik terhadap atau kekecewaan politik terhadap arbitrase atau tahkim yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu melakukan arbitrase dengan Muawiyah. Jadi di sini awalnya Khawarij ini merupakan kelompok pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Tapi karena mengecewakan dan arbitrase itu tidak menguntungkan bagi kelompok Ali bin Abi Thalib, malah justru menguntungkan kelompok Muawiyah, maka dari itu mereka khoroja. Jadi Khawarij itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu khoroja, jadi dia keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini mereka berpendapat ekstrim bahwa perang Siffin tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tahkim manusia, melainkan putusan tersebut harus datang dari Allah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kelompok-kelompok radikalisme pada era kontemporer ini ya, kita lihat slogannya gitu kan, mereka slogan itu la hukma illa lillah, la hukma illallah. Jadi tidak ada hukum selain hukumnya Allah. Nah, itulah mereka merujuk mungkin ya, maksudnya ini perlu telaah lagi, seperti kelompok Khawarij itu menggunakan slogan itu pula gitu. Mereka menolak tahkim yang dilakukan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah, karena seharusnya yang digunakan itu adalah hukumnya Allah, bukan hukumnya manusia. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat sebenarnya sebelum peristiwa pasca perang Siffin ini, kekerasan di dalam dunia Islam itu sudah terjadi gitu. Tetapi Khawarij ini adalah gerakan, kan kalau misalnya ini temanya suatu gerakan, berarti gerakan itu kan sesuatu yang tersistematisasi gitu kan. Jadi itu awalnya Khawarij. Tapi sebenarnya sejak Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar, kelompok-kelompok radikalisme ini sebenarnya sudah ada di dalam dunia Islam gitu. Sebagai salah satu contohnya, banyak ya ada beberapa percobaan pembunuhan terhadap khalifah pada masa itu. Gitu kan. Nah, fenomena radikalisme dalam Islam sebenarnya kalau kita baca berbagai wacana dari para scholars yang concern terhadap radikalisme di dalam dunia Islam, sebenarnya ini adalah ciptaan dalam tanda kutip ya. Maksudnya ada sesuatu misalnya kayak kelompok-kelompok radikal itu ternyata dibuat loh oleh asing gitu, misalnya Amerika. Ada pembahasan yang lain ya gitu kan, maksudnya ada tempat atau diskusi yang lain, bukan di sini. Tapi yang kita harus fokus di sini, kenyataannya pelakunya itu juga adalah orang Islam sendiri. Kita nggak bisa memungkiri gitu loh. Oke, ada faktor eksternal, tapi faktor internal pun juga ada. Nah, ini mulai diciptakan pada sekitar abad ke-20 ya, pada era-era kontemporer ini, terutama di Timur Tengah. Nah, kalau misalnya kita bacakan pada masa itu kan ada gerakan revivalis, gerakan kebangkitan dalam dunia Islam, di mana itu menurut saya sih ya, maksudnya menurut pembacaan saya itu merupakan semacam krisis identitas gitu. Dan juga reaksi Muslim pada saat itu terhadap kemajuan Barat atau resistensi Muslim terhadap Barat gitu, karena pada masa itu Barat itu melebarkan sayapnya dalam kolonialisme dan imperialisme gitu. Dan itu kan menjajah dunia Islam, yang maksudnya mayoritas dunia Islam gitu. Nah, pada saat itu ada juga proyek-proyek modernisasi yang dilakukan oleh Barat yang secara tidak langsung ataupun langsung itu pasti berpengaruh terhadap negara
maksudnya pada saat itu kan Islam pasca dinasti Abbasiyah dan pokoknya yang era kontemporer itu kan sudah menjadi negara bangsa yang terpisah-pisah gitu. Jadi pada saat itu pemerintah yang notabene mayoritasnya itu umat Islam, mayoritas penduduknya umat Islam, masyarakat umat Islam, itu justru mengadaptasi atau maksudnya mengafirmasi modernisasi yang ada di Barat gitu. Dan itulah yang menimbulkan menggoyahkan mereka gitu. Kenapa keyakinan kita, nilai-nilai yang selama kita yakini terintervensi oleh modernisasi yang ada di Barat atau kemajuan di Barat. Muncullah gerakan revivalisme atau kebangkitan Islam. Tapi di sini radikalismenya dengan menekankan pada militansi dan juga gerakan fanatisme yang ekstrim. Nah, kalau misalnya kita lihat tindakan radikalisme Islam pada era kontemporer ini, terutama kita lihat kalau misalnya secara luas dunia kan memang terlalu banyak pembahasannya, terlalu melebar. Tapi kita fokuskan kepada Indonesia lah ya. Jadi kalau di Indonesia kita lihat cara geraknya itu berbeda dengan era klasik. Karena di sini selain nanti yang dibahas ada pengaruh media sosial, tapi sebelum itu juga gerakannya itu lebih kayak anarkis gitu loh. Kalau yang sebelumnya Khawarij itu kan merupakan gerakan teologis, tapi sekarang tuh sudah, kalau di era kontemporer justru ada aksinya gitu. Maksudnya kayak ada kekerasan, membakar rumah ibadah agama lain, terus membakar gereja, terus juga seperti pengusiran terhadap komunikasi adi sampah, pembakaran, dan juga pengusiran jamaah Ahmadiyah, terus juga bercita-cita membangun Khilafah Islamiyah atau HTI, menghafirkan atau mencap sesat aliran berbeda dengan keyakinan mereka, terus juga ada lembaga-lembaga pendanaan 2 menit lagi ya, yang menyumbang terhadap gerakan terorisme dan radikalisme gitu. Jadi dan juga ada konten website atau ceramah intoleran di YouTube, di Facebook. Ya pokoknya kita lihat banyaklah situs-situs yang radikal yang pada akhirnya kita tidak bisa memungkiri bahwa itu bisa berpengaruh khususnya pada generasi milenial yang mudah sekali mengakses internet gitu, dan juga mungkin masih pemahaman agamanya masih cetek gitu kan. Jadi kayak hoax itu jadi gampang terpengaruh, terus orang gampang disentuh dengan perasaan-perasaan, sentimen-sentimen keagamaan sehingga mereka mau tergerak untuk menyumbang dengan jumlah besar. Misalnya untuk ISIS saja dalam sehari bisa mengumpulkan 11 miliar, terus mereka bisa memutuskan untuk berjihad gitu ke Syria dan Irak seperti itu. Ya sebenarnya ya mungkin kalau untuk saat ini sudah cukup, itu aja, udah habis ya waktunya ya Pak. Ya? Oke, cukup. Ya mungkin itu, terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Waode Zena. Ini kita masih dibatasi waktu, masih sekitar 3 menit lagi sebelum lockdown. Jadi Zoom-nya ikut lockdown karena 40 menit. Nanti kita undang teman-teman invite lagi di grup WhatsApp. Untuk ID meeting dan password yang baru ya. Ini passwordnya masih gonta-ganti terus sama ID meetingnya. Kalau saya coba menyimpulkan dari Mbak Waode tadi, ada beberapa hal sebenarnya ya terkait dengan radikalisme ini. Jadi Ibu Waode tadi sudah menjelaskan secara runut bagaimana kata radikal itu sendiri muncul di dalam dunia Barat, kemudian juga kalau dalam dunia Islam disebut dengan Khawarij. Salah satu kelompok ekstrim Islam yang pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Islam. Kemudian tadi sudah membawa radikalisme ini
gerakan radikalisme ini dalam konteks keindonesiaan saat ini sudah sangat bermunculan, baik itu lewat jejaring aktivis maupun juga aktivis secara real, gerakan politik. Tadi sudah bahwa radikalisme itu adalah merupakan gerakan politik untuk entah itu untuk menggulingkan kekuasaan, terutama untuk menggulingkan kekuasaan, atau dari segi cara pandang keagamaan itu sendiri. Tadi beberapa catatan-catatan yang saya terima soal media sosial, ada tindakan radikalisme di tengah-tengah kita saat ini. Ada penolakan terhadap kaum muslim minoritas seperti yang terjadi belakangan kepada kaum Syiah misalkan, atau pada kaum Ahmadiyah tadi yang sempat disebutkan. Untuk pemateri selanjutnya, Pak Arief Rosid, tapi ini mohon maaf Pak Arief, saya akan lock